semuanya, gue Rindra. Di video kali ini gue bakalan nge-review barang gorengan dan fresh banget dari Cina. Oke, lalu untuk packaging ini mirip ya kayak template gitu, cuman beda warna sama iconnya aja. Kalau Blazar kayak Blazar, kalau si Nexus ya Nexus itu unpunished. Dan ini bener-bener anjir lah, desainnya nggak menarik cok. Kayak anak SMK juga bisa, anak SMK bisa ini pakai Canva sih. Kayak mungkin dipakem gitu ya, tapi gue kayaknya ngelihat yang kayak yang lain nggak kalau Ultraman ini mirip-mirip ya, tapi kalau kayak Super Sentai atau siapa namanya Kamen Rider tuh kayak beragam gitu loh, per series tuh beda-beda gitu. Terus jangan karena ini emang one hero satu pahlawan, cuma dua pahlawan jadi kayak gini. Tapi apa yang penting Nexus bro, Nexus barang gorengan. Ini gua habis kedatangan paket PO1 gua dari tahun lalu. Ini dia SH Figurats Ultraman Nexus, dan langsung aja kita buka. Oh ya, ini gua apa namanya nggak ngeliatin tampilan depannya karena ada alamat gua. Ini gue juga nggak di endorse sama siapapun, makanya gue nggak mau ngeliatin tokonya siapa, yang mana. Tapi kalau kalian ngeliat di e-commerce, harga PO nya nggak masuk akal sih, sumpah. Ada yang 1,7, ada yang 2 jutaan, dan gue ngedapetin di harga normal, di harga PO kayak gini ya. Wah anjay, barang gorengan. Dan gue tuh sebenarnya kemarin mau ngejual Blazar gue, karena dulu tuh gue mikir nggak ada temennya gitu kan, dan gue nggak begitu tertarik sama Ultraman. Gue tuh cuman suka Ultraman ya Blazar sama Nexus doang gitu. Mungkin kalau apa namanya yang animated tuh gue suka yang versi Iron Man itu, yang Netflix itu bagus banget menurut gue, dan itu gue suka sama Shin Ultraman. Nah ini dia Tuhan kita, Tuhan yang kena nerf, Ultraman Nexus. Langsung aja kita cek dalemannya apa. Ini cukup mahal ya, ada 1,6, 1,9 itu. Jadi menurut gua kalian ikut PO yang H2 aja daripada duit kalian boncos cuman buat beli mainan kan ya. Sabar-sabarin aja sih. Terus langsung aja kita buka isinya gimana. Nah ini ada manualnya di sini. Ini jujur gue suka kayak gini karena apa namanya enggak ngebikin apa namanya kertasnya tuh harus ada gitu kalau kalian jual lagi gitu. Dari sini. Oh yang di sini ya, di sininya. Ini ada fiturnya, nanti di kakinya ada siripnya gitu. Habis ini tangannya bisa di enhance, bisa ditarik buat nekuk gitu. Ini butterfly jointnya. Ini kita bakalan dapat dua efek yang jujur gue nggak suka buat efek-efek kayak gini tuh, kayak anak kecil gitu kan, buat apa gitu. Terus ini optional handsnya gue suka karena banyak gitu ya, jadi bisa diganti gonta-ganti pose. Oke kayak gini. Ini sekilas kayak warnanya kayak bener komplain orang-orang gitu, kayak warna armornya tuh kayak warna murahan gitu. Bentar kita cium dulu aromanya. Wow, plastik karetnya kenceng cuy aromanya cuy. Ini masih ada plastiknya, ini kita cabut dulu biar bisa kita mainin. Ntar gimana coba. Ini disil anjay. Enggak ding.
kalau ada loker kerja di Bandai gue mau cuy. Kita bukain dulu pelan-pelan naik. Oke, kayak gini barangnya. Oke, untuk detail kepala kayak gini, ini cakep banget. Gabungan helm samurai, helm perang dunia 2 sama ikan hiu. Ini siripnya anjir keren banget cuy. Bentar kita cek apakah ada minus. Nah ini ada minusnya nih, tapi dikit, minor nih, masih wajar sih. Untuk lehernya oke aman. Nah untuk badannya kayak gini ya. Kualitas catnya ini masih ada catnya, ini masih ada kayak glitter-glitternya gitu, tapi kalau dibandingin sama Blazar silvernya tuh beda. Bahkan di tangannya pun silvernya beda. Silvernya Blazar tuh lebih kayak dicat gitu kan, sedangkan ini walaupun dicat tapi catnya tipis banget gitu. Terus warna abunya ini bener-bener abu-abu karet, nggak masalah sih, tapi kayak kurang retouch saja sih. Terus untuk color timernya, wow damn seksi cuy. Dan ini kita lihat torsonya. Nah nih di belakangnya tuh kayak gini, masih ada bleber catnya ini. Ya gimana lagi ya, gue juga kerja di quality control, jadi gue juga sedikit mewajarkan sih. Kayak gini emang susah ini quality controlnya, apalagi banyak kan. Terus ini tangannya, gue suka banget sama tangannya ini. Warnanya tuh dominan abu-abu sama silver, tapi ada aksen merah yang dikit. Ini tuh bikin ini tuh nggak boring banget. Habis itu ada emas sama birunya. Ntar kita lihat perutnya. Oke, perutnya aman, nggak ada apa-apa. Untuk waistnya oke aman. Kakinya, kalau untuk kaki gini, ini ada minusnya, ini bleber juga. Oke gitu. Tuh kakinya bisa ditarik ke bawah. Kita lihat. Oke aman. Oke aman. Terus kita lihat nih, ada warnanya apa enggak? Oh enggak, hitam doang. Ini agak lengket anjay. Ini juga kayak agak berminyak cuy. Pasti ini produksi China, nggak ada alamatnya. Kayak gitu doang, ini ketarik. Oke, ini tuh untuk apa namanya, proporsi menurut gue bagus-bagus aja, tapi ketimbang si Blazar jauh lebih bulky, jauh lebih berisi gitu ya kan. Dan ada beberapa hal yang si Blazar ini bisa, dan tapi si Nexus gak bisa. Terus ada yang Nexus bisa, Blazar gak ada. Oke, kita cek di artikulasinya dan gimmicknya. Oke, kita mulai dari artikulasi kepala. Dari kepala mendongak segini. Nah, gua kira tuh nggak ada fitur buat lehernya, ternyata ada. Kayak gini. Ini mendongak segini. Terus menunduk segini. Kepala muter 360 derajatnya nggak bisa karena kehalang sama ini siripnya. Terus untuk leher ada artikulasi juga. Walaupun nggak bisa muter, tapi ini lebih bagus daripada ZD Toys yang nggak gue suka-suka banget. Terus untuk butterfly joinnya segini, ini panjang banget sewajarnya Ultraman. Terus untuk shouldernya, nah gue nggak sukanya Ultraman tuh dia jadi satu gini, jadi nggak kepisah kayak Kamen Rider. Kalau Kamen Rider kan bisa diputer-puter, ini enggak. Untuk elbow segini doang, tapi bisa di adjust. Ini kalian tarik dan aman, emang fiturnya kayak gitu.
terus bisa sampai sedalam ini. Tinggal kalian dorong lagi. Pergelangan tangannya wajar, semua SF. Terus untuk torso sama perutnya kayak gini, dan perut sama waistnya kayak gini. Untuk selangkangannya bisa ditarik kayak gini, splitnya segini. Ini bisa diputar 360 derajat kalau kalian berani, kalau gue sih enggak. Terus untuk dengkulnya kayak gini. Terus untuk pergelangan kaki segini. Ini pivotnya juga bisa dipatahin. Ini juga bisa naik turun. Bentar. Ini bisa naik turun kayak gini. Nah ini juga ada siripnya. Ini bagus banget kayak ikan kayak gini. Oke, untuk artikulasi kayak gitu dulu. Lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, untuk aksesoris kita dapat beberapa hands club. Salah satunya ini kayak relax hand gitu. Detailnya cukup bagus sih, kalian bisa lihat. Terus open hand kayak gini. Lalu ini gue nggak tahu ini apa, dibilang relax juga enggak, tapi kayaknya pas pose buat kuda-kuda gelut gitu paling ya. Lalu ini momen sebelum dia kausen, dan kita bisa ngasih dia efeknya nggak gue suka, karena gue nggak suka efekan gitu. Oh ya, hati-hati, ini barangnya tipis banget, ini bisa patah kapan aja. Kalian masukin kayak gini, bisa kayak gini. Nah gue nggak tahu ini itu kenapa orang suka buat pakai efek-efekannya ini. Gue nggak relate sih pakai efek-efekannya ini. Mungkin kalian suka gitu. Lalu ini buat pose terbang ya. Saya lurus banget kayak gini. Gue lupa inget dia terbang kayak gimana ya. Gue seringnya ngeliat dia tampol-tampolan di ground doang. Jadi gue lupa pas dia terbang tuh kayak gimana, tangannya kayak gini. Terakhir ini ada kosennya. Jujur gue nggak suka banget ada kayak gini. Mending aksesorisnya diganti apa kayak biar anjir nih apaan cuk. Gue nggak tahu kenapa kalian suka kayak gini ya, tapi kalau gue nggak sih, skip kayak anak kecil cuk. Oke, untuk overall gue suka banget sama ini figur. Mungkin karena emang gimana ya, gue emang nonton yang Heisei itu semua Ultraman gue nonton. Untuk New Gen rata-rata gue drop di episode ke-5 ke-6 karena gue cringe sama karakternya gitu. Dan kalau untuk Soa jujur gue sama sekali nggak nonton. Gue sempet dapat bajak lautnya ya, itu si Seven gitu. Gue nonton 2 episode, habis itu apaan ini cuk. Habis itu gue drop gitu. Dan so far emang Ultraman yang gue suka tuh cuma Nexus sama Blazar doang gitu. Karena untuk untuk dari segi dunianya, world buildingnya tuh masuk akal gitu loh. Kayak ini tuh agen rahasia, habis itu squadnya ini rahasia, agen rahasia gitu. Jadi kayak tentara yang beroperasi di balik layar. Habis itu Blizzard yang punya tim elit, pasukan elitnya yaitu Scart gitu. Dan masuk akal gitu. Bahkan kayak gaya aja gue emang suka sama Ultraman-nya gitu. Tapi gue nggak suka sama karakternya yang kayak mereka orang dewasa tapi kayak kelakuannya masih kayak anak kecil gitu. Kayak beda banget sama 2 Ultraman ini yang dewasa gitu loh. Sewajarnya orang dewasa gitu kan. Walaupun argumennya ini kan buat anak kecil, tapi yang nonton gak cuma anak kecil gitu loh. Itu juga alasan kenapa gue suka banget sama Shin Ultraman dan Ultraman Netflix gitu. Mereka tuh ada di komposisi yang pas tuh. Shin Ultraman emang dewasa, orang dewasa, jadi berkonfliknya dewasa. Habis itu Ultraman Netflix tuh karena mereka remaja, jadi wajar kalau mereka banyak yang agak labil gitu. Kecuali Jack sama Taro tuh kan emang udah dewasa orangnya, jadi wajar kalau mereka nggak bisa berbaur gitu. Bahkan si Shin Hayata, si Seven, gue lupa namanya, itu aja kesulitan buat bergaul sama Ultraman sama Nexus gitu. Dan emang
Ultraman sama si Ace gitu. Jadi wajar gitu loh, mereka konfliknya tuh, dramanya itu pas gitu. Beda kayak Ultraman yang lain tuh kayak kalian tuh orang dewasa apa kalian tolol gitu. Dan kedua Ultraman itu ngasih point of view orang dewasa beneran gitu ya, kayak apa namanya, gimana militer bekerja gitu yang nggak digambarin di Ultraman. Bahkan kayak gaya sama Cosmos, saya menurut gue mereka masih kayak bocah SMK yang bingung, SMA SMK yang bingung gue harus ngapain gitu loh. Nah mereka kayak oke, ini itu gitu loh, jadi lebih tertata gitu. Dan apalagi yang New Gen ya, itu ada monster anjir segede gedung 15 lantai gitu. Kenapa nggak ada minimal pesawat jet lewat, ada tank nembak gitu kan. Dan itu bagus dieksekusi di sini di Blizzard. Jadi ya itu alasan kenapa gue banyak ngedrop yang New Gen dan Reiwa, karena menurut gue terlalu tolol gitu ya, orang-orang dewasa nggak punya otak anjing. Sedangkan untuk Heisei gue suka karena masih ada militernya gitu, walaupun militernya juga kayaknya militer yang dipimpin sama anak SMA gitu ya, jadi agak tolol juga decision makingnya gitu. Dan cuman Nexus doang yang bisa ngasih gue perspektif, oke, ini apa namanya, harus militer tuh berjalan karena politik gitu ya. Nah di Nexus tuh beneran diimplementasikan gitu. Jadi gue suka banget sama dua figur ini, apalagi Nexus ini. Bahkan ketimbang yang Junis, gue emang Junis sama Junis Blue gue lebih milih yang Unpunch gitu, karena gue suka kesederhanaannya dan vibe-nya gitu, majestic banget. Oke, nilai dari gue tentu aja 9/10. Minusnya chatnya aja kurang banget chatnya itu. Oke, gitu doang dari gue. See you.